Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat melakukan aktivitas sehari-hari tanpa ada gangguan dan hambatan. Kemudian yang kedua, sholawat serta salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Allah, Nabi besar, Baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat limpahannya lah maka kita bisa keluar dari zaman jahiliyah atau zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Yang saya hormati Ibu dosen, Ibu Irfatul Hasanah, dan teman-teman sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Hadis Ramadan Samsuri dengan NIM 21116045151. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan sedikit kultum atau ceramah singkat ya terkait dengan husnuzon ya. Jadi husnuzon ini adalah suatu sikap yang perlu kita implementasikan pada kehidupan sehari-hari. Jadi husnuzon ini adalah suatu sikap juga yang perlu kita miliki sebagai seorang insan atau seorang manusia ya. Apa sih itu husnuzon ya? Husnuzon adalah suatu sikap yang netral dan suatu sikap yang mana kita selalu menempatkannya dalam pemikiran yang positif ya. Kemudian ya husnuzon itu bisa dikatakan prasangka baik. Nah, akan tetapi sebelum itu ada juga lawan dari husnuzon ini ya. Lawan dari husnuzon yakni suuzon ya. Kalau husnuzon itu prasangka baik, maka lawannya adalah suuzon atau prasangka buruk ya. Prasangka buruk ini atau suuzon ini adalah salah satu sifat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak disukai juga oleh mulai dari para pendapat ulama ya. Bahkan mungkin teman-teman yang sudah tahu juga sangat tidak suka dengan penyakit tersebut ya. Kemudian suuzon ini sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dosanya sangat besar. Kemudian ini sudah tercantum juga di dalam Al-Quran dan hadis, dan kebetulan pada kesempatan kali ini saya mengutip dari hadis Bukhari ya, dalam bab larangan berprasangka buruk, mengatakan bahwa jauhkanlah dirimu dari prasangka buruk, karena sesungguhnya prasangka buruk adalah suatu sifat atau perkataan yang paling dusta. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa sangat berdosanya seseorang yang melakukan hal tersebut. Sangat berdosa sekali bahwa seseorang yang melakukan prasangka buruk, terutama kepada Allah dan kepada sesama manusia ya. Kemudian kita kembali ke husnuzon ya. Di sini husnuzon terbagi menjadi 3. Yang pertama, husnuzon atau berprasangka buruk kepada Allah. Yang pertama, husnuzon atau berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, husnuzon atau berprasangka baik kepada diri kita sendiri, dan ketiga, berprasangka baik kepada sesama manusia. Nah, apa sih itu contoh-contohnya dari ketiga husnuzon tersebut? Nah, yang pertama, husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan cara kita berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya kita berdoa, kita melakukan ibadah-ibadah untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Kemudian kita juga berprasangka baik kepada Allah. Kemudian kita selalu sabar dan menerima apapun yang diberikan Allah kepada kita. Kemudian yang kedua yakni husnuzon atau berpikir positif atau berpikir baik kepada diri kita sendiri. Itu di sini mungkin lebih ke kita ini ya, optimis pada diri kita sendiri ya. Kita harus optimis sama diri kita sendiri. Misalnya nih di perkantoran
ada masalah di perkantoran ataupun masalah dalam sekolah, misalnya tugas. Saya jelaskan satu-satu. Yang pertama mungkin pada sekolah itu kita diberikan suatu tugas yang sangat-sangat sulit ya, yang menurut kita ini saya nggak bisa nih, saya nggak bisa ngerjainnya, saya sulit untuk mengerjainnya. Nah, percayalah teman-teman bahwa kita harus berpikir bahwa kita bisa melakukannya, bahwa setiap cobaan yang kita dapatkan pasti ada jalan keluarnya ya. Jadi itu salah satu bentuk berhusnuzon kepada diri kita sendiri. Kemudian mungkin kalau di kantor kita, di kerja kita, tempat kerja ya, kita dimarah-marahi, kemudian kita ditegur karena kesalahan kita, ya kita juga harus berpikir positif kepada diri kita sendiri. Kemudian kita mengevaluasi apa sih sebenarnya yang harus diubah dari diri kita ini. Maksudnya kita harus mendukung diri kita untuk lebih maju untuk selanjutnya ya, mungkin seperti itu. Kemudian yang ketiga yakni husnuzon kepada sesama manusia. Mungkin kalau husnuzon sesama manusia atau berbaik sangka kepada manusia ini lebih ke kita itu harus berpikir positif ya. Semisal saya kasih contoh, misalnya ada tetangga kita mungkin di sebelah rumah atau teman kos kita deh ya, rata-rata mahasiswa nih, dia memiliki sepatu baru yang harganya itu mahal, kemudian brandnya bagus banget ya, dan kita merasa seperti lah kayaknya dia ini nggak kerja tapi kok bisa sih dapat itu. Nah itu kan kalau misalnya kita berspekulasi seperti itu, anggapannya kita sudah berspekulasi negatif kepada teman kita tersebut atau tetangga kita tersebut kan. Jadi itu sebenarnya yang harus kita ubah, bahwa mindset kita itu harus positif ya. Jadi kita berpikir bahwa oh iya, mungkin ada hal-hal di luar itu yang dia dapatkan, misalnya itu hadiah dari temennya, dari keluarganya ya, atau mungkin kita tidak tahu dia tuh mungkin misalnya kerja paruh waktu, misalnya selesai kuliah dia kerja, terus karena dia rasa uangnya sudah cukup jadi dia membeli barang tersebut ya, itu bisa jadi. Jadi pemikiran kita itu harus selalu positif kepada sesama manusia. Kemudian ada juga kita selalu hormat sesama manusia ya, kita saling kasih mengasihi. Jadi nah ini juga berhubungan dengan faktor yang pertama, karena apabila kita selalu, hubungan sosial kita selalu baik, maka prasangka buruk itu mungkin tidak akan terjadi ya. Jadi perlunya itu untuk kita selalu menjaga silaturahmi antara satu dengan manusia yang lain. Oke, kemudian husnuzon kepada Allah ini adalah suatu hal yang wajib ya. Jadi kita harus selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apapun yang telah diberikan kepada kita ya. Jadi mungkin menurut kita yang Allah berikan itu menurut kita tidak baik, belum tentu ya, belum tentu itu baik di mata Allah ya. Dan yang diberikan Allah kepada kita itu, misalnya kita beranggapan bahwa apa yang diberikan Allah itu tidak baik, itu belum tentu ya bagi Allah tidak baik. Bisa saja itu baik untuk diri kita sendiri ya, dan sebaliknya itu ya. Kemudian sama halnya dengan kita berprasangka baik kepada sesama manusia ya. Jadi kita itu harus selalu berprasangka baik kepada manusia agar supaya kita ini terhindar dari penyakit-penyakit hati, seperti misalnya iri hati, dengki dan lain sebagainya ya. Supaya kita itu selalu, silaturahmi kita itu selalu terjaga, kita selalu harmonis ya, seperti itu. Kemudian mungkin cukup sekian ya kesimpulan yang bisa saya ambil. Mungkin Allah sangat senang dengan prasangka baik ya. Terdapat di mungkin surat Al-Hujurat, saya kurang paham tadi ayat berapa, tapi di dalam Al-Quran itu dikatakan bahwa Allah sangat menyenangi, kesimpulannya itu Allah sangat menyenangi orang-orang yang berprasangka baik ya, walaupun itu
maupun sesama manusia, kepada diri kita sendiri maupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila kita itu masih ada sifat ya atau prasangka buruk kepada orang lain, maka saya mengajak untuk segera bertobat ya. Kita segera bertobat, memperbaiki diri kita ya. Mulai besok kita harus berpikir positif, kita harus husnuzon kepada Allah, kepada diri kita, kepada orang lain. Itu pesan dari saya ya. Karena apabila suuzon ini mengrajai kita atau menggurui kita, maka akan susah untuk dihilangkan ya. Kita akan selalu terpenjara dalam iri, dengki, penyakit hati dan lain sebagainya ya. Kemudian karena pada kesempatan kali ini saya membahas terkait dengan judul husnuzon, maka saya berharap teman-teman semua berhusnuzon kepada saya, karena dari tadi yang saya lihat hanyalah kertas kosong yang tidak berisikan tinta ya. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.